Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'mati imani wal islam wa nusalimu ala akhiril anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sulaiman selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Filsafat Ilmu serta teman sejawat kelas yang saya banggakan, dan para penonton YouTube yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang moralitas ilmu pengetahuan. Saya, Rudi Sucipto, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang berjumlah 13 orang, yang terdiri dari yang pertama Dita, yang kedua Hanifah Fatinudin, yang ketiga Wina, yang keempat Risti, yang kelima Ria, yang keenam Vega, 7 Dina, yang kedelapan Aisyah, yang kesembilan Hesti, 10 Indri, yang ke-11 Atika, akhir Yayu. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk memaparkan materi. Kepada Yayu kami persilahkan. Ilmu berupaya mengungkapkan realitas sebagaimana adanya, sedangkan moral pada dasarnya adalah petunjuk-petunjuk tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia. Hasil-hasil kegiatan keilmuan memberikan alternatif-alternatif untuk membuat keputusan politik dengan kiblat kepada pertimbangan-pertimbangan moral. Ilmuwan mempunyai tanggung jawab profesional, khususnya di dunia ilmu dan dalam masyarakat ilmuwan itu sendiri, serta mengenai metodologi yang dipakainya. Ilmuwan juga memikul tanggung jawab sosial,
yang bisa dibedakan atas tanggung jawab legal yang formal sifatnya dan tanggung jawab moral yang lebih luas cakupannya. Ilmu dan moral termasuk ke dalam genus pengetahuan yang mempunyai karakteristik masing-masing. Tiap-tiap pengetahuan mempunyai 3 komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya. Kemajuan pesat ilmu pengetahuan yang dicapai manusia pada ujung pertengahan kedua abad ke-20 memungkinkan arus informasi menjadi serba cepat. Apa yang boleh siapa dari seluruh muka bumi atau bahkan kegiatan jagat raya menembus ke seluruh lapisan masyarakat dengan bebas tanpa membedakan siapa dia si penerima. Tanpa mengenal batas jarak dan waktu, negara, ras, kelas ekonomi, ideologi, atau faktor lainnya yang dapat menghambat bertukar pikiran. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan terhadap pola kemasyarakatan alienasi adalah suatu kondisi psikologis seorang individu yang dinavasi oleh kesadaran semu atau tentang misteri keabadian termasuk Tuhan, kecerdasan, dan dirinya sendiri sebagai individu serta komunitas. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya. Hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Menurut De Liangji tahun 1987, pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Selanjutnya kami akan mendiskusikan materi yang telah dipaparkan oleh Yayu. Aku mau nanya dong, apa sih moralitas ilmu pengetahuan itu? Moralitas ilmu pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya. Hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Cabang filsafat yang membahas pengetahuan disebut epistemologi. Istilah lain dalam kepustakaan filsafat dari epistemologi adalah filsafat pengetahuan, gnosiologi, kritika pengetahuan, logika material, teori pengetahuan, kriteologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas sifat, metode, dan arti pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diambil dari kata bahasa Inggris science yang berasal dari bahasa Latin scientia, dari bentuk kata kerja yang berarti mempelajari dan mengetahui. Pertumbuhan selanjutnya, pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjukkan pada segenap pengetahuan sistematik. Dalam bahasa Jerman, Wissenschaft. Saya juga mau bertanya, bagaimana sih hubungan antara kemajuan ilmu pengetahuan dengan kemanusiaan itu? Terima kasih. Oke, jadi gini, masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah hidupnya. Namun, pada sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas akhlak yang baik. Dunia modern saat ini, termasuk di Indonesia, ditandai oleh gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang sudah tertutup, dan penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegal, dan saling merugikan. Dalam masyarakat beragama, ilmu adalah bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai ketuhanan, karena sumber ilmu yang hakiki adalah dari Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain. Karena manusia diberi daya berpikir. Daya berpikir inilah yang menentukan teori-teori ilmiah dan teknologi. Kecenderungan yang lain ialah adanya hasrat untuk selalu menerapkan apa yang dihasilkan ilmu pengetahuan, baik dalam dunia teknik mikro maupun makro. Dengan demikian, tampaklah bahwa semakin maju pengetahuan, semakin meningkat keinginan manusia sampai memaksa, merajalela, dan bahkan membalik buta. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan hasilnya tidak manusiawi lagi, bahkan cenderung memperbudak manusia yang telah merencanakan dan menghasilkannya. Disinilah ilmu harusnya diletakkan secara proporsional, memihak pada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Sebab, jika ilmu tidak berpihak kepada nilai-nilai, maka yang terjadi adalah bencana dan malapetaka.
Izin bertanya, apa sih dampak dari kemajuan ilmu pendidikan? Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari perkembangan teknologi terhadap kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi manifestasi dari kebudayaan universal yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Kehadiran iptek merupakan penanda adanya proses pembangunan yang tengah berlangsung dan dapat mempengaruhi atau meningkatkan tatanan hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Perbaikan dan peningkatan kehidupan masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini selanjutnya akan mengaruh pada perubahan sosial dan budaya. Sebenarnya, perubahan-perubahan tersebut merupakan hal yang wajar, namun pada beberapa hal menimbulkan sikap pro dan kontra di antara masyarakat. Muncul sikap pro dan kontra tersebut dipengaruhi oleh dampak yang dihasilkan oleh pengetahuan dan teknologi, seperti yang diuraikan berikut ini. Sutardi tahun 2007. Dampak positif yang pertama, kemajuan di bidang pendidikan dengan berkembangnya kesempatan belajar serta bertambahnya tenaga ahli dan terampil. Yang kedua, munculnya bentuk-bentuk integrasi formal di bidang politik, pemerintahan, hukum, dan ekonomi. Yang ketiga, kemudahan komunikasi dan transportasi sehingga masyarakat yang tempat tinggalnya berjauhan dapat bertemu dan berbicara setiap saat dengan mudah. Yang keempat, etos kerja tradisional yang hanya menggantungkan diri kepada nasib berubah menjadi etos kerja yang dinamis, ulet, optimis, dan terencana. Sutardi 2007. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, ada unsur-unsur adat mungkin memudar, terutama yang berhubungan dengan religi dan kepercayaan. Yang kedua, ikatan kerabat dan keluarga luas semakin lemah dan bergeser hanya keluarga inti. Yang ketiga, pengetahuan tradisional, misalnya pengobatan tradisional, semakin terlupakan. Yang keempat, moral masyarakat mengalami degradasi karena orang akan begitu mudah memproduksi barang dan jasa tanpa memikirkan efek negatifnya. Saya izin bertanya, apa saja pengetahuan ilmiah menurut De Liangji? Terima kasih. Pada tahun 1987, De Liangji memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Dari definisi tersebut, jika digambarkan ke dalam piramida, suatu bagian akan terlihat seperti di bagian atas adalah aktivitas, sebelah kiri ilmu metode, dan sebelah kanan pengetahuan. Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu, dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Pengetahuan ilmiah menurut De Liangji tahun 1987 mempunyai 5 ciri. Yang pertama adalah empiris. Pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis. Berbagai keterangan dan data yang disusun sebagai perkumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Ketiga, yaitu objek. Ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Yang keempat, analisis. Pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagi sifat, hubungan, dan peran dari bagian-bagian itu. Yang kelima, verifikatif. Dapat diperiksa oleh siapapun juga. Ingin bertanya, apa saja poin Palmerston 1985 mengemukakan ada 8 ciri yang menandai ilmu? Palmerston pada tahun 1985 mengemukakan ada 8 ciri yang menandai ilmu, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Itu berarti adanya sistem dalam penelitian, metode maupun harus susunan logis. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Yang ketiga, universalitas ilmu pengetahuan.
Yang keempat, objektivitas, artinya setiap ilmuwan terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Yang kelima, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Yang keenam, progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. Yang ketujuh, kritis, artinya tidak ada teori yang definitif. Setiap teori terbuka bagi suatu peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan kebertautan antara teori dengan praktis. Izin bertanya, apa pentingnya agama bagi manusia? Pentingnya agama bagi manusia itu, agama dapat dilihat sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang dimiliki oleh manusia. Untuk mengenai masalah-masalah penting dan aspek-aspek alam semesta yang tidak dapat dikendalikannya dengan teknologi maupun sistem organisasi sosial yang dikenalnya. Pengertian agama yang lain itu agama sebagai seperangkat upacara yang diberi rasionalis melalui mitos dan menggerakkan kekuatan-kekuatan supranatural dengan tujuan mencapai atau menghadiri terjadinya perubahan keadaan pada manusia atau alam semesta. Agama memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sosial dan fungsi psikologis. Secara psikologis, agama dapat mengurangi kegelisahan manusia dengan memberikan penerangan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan tidak dimengerti olehnya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mudah dimengerti, misalnya tentang kematian. Selain itu, agama juga memberi ketenangan pada manusia karena dapat memberikan sebuah harapan bahwa ada sebuah kekuatan supranatural yang dapat menolong manusia pada saat menghadapi bahaya ataupun tertimpa suatu musibah. Ditinjau secara sosial, agama mempunyai sanksi bagi seluruh perilaku manusia yang beraneka ragam. Agama juga menamakan pengertian tentang perilaku hidup dan berinteraksi. Dalam hal ini, agama dapat dikatakan sebagai pemelihara ketertiban sosial. Selain itu, agama juga sebagai alat yang efektif untuk meneruskan tradisi lisan dalam sebuah masyarakat. Dilihat dari pengertian pentingnya, agama bagi manusia terdapat dua konsep mendasar. Agama bagi kehidupan manusia, yaitu agama dalam arti what religion does do, what is religion. Pengertian pertama menuju pada apa kegunaan agama bagi kehidupan manusia. Sedangkan pengertian yang kedua menuju pada apa makna dari agama bagi manusia, yaitu sebagai pedoman untuk bertindak di dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya. Apa posisi agama dalam pengembangan ilmu? Ilmu adalah bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai ketuhanan, karena sumber ilmu yang hakiki adalah dari Tuhan. Di dalam mengembangkan ilmu dan teknologi, seharusnya bermanfaat mencari keridhaan Allah. Maka langkah awal ialah agama perlu diintegrasi ke dalam ilmu dan teknologi untuk memastikan ilmu dan teknologi tidak lari dari manfaat asal kejadian manusia. Ini juga didorong oleh faktor bahwa agama itu tidak terikat dengan ilmu dan teknologi. Setiap amalan yang dilakukan di dunia harus berada di atas landasan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, perkembangan ilmu dan teknologi di atas landasan ini, maka harus tentu perkembangan ilmu dan teknologi tidak akan merusak bumi karena setiap perkembangan ilmu dan teknologi dirancang dengan teliti. Seandainya ia terlalu bersifat idealistik, ia dapat meminimalkan dampak negatif yang timbul karena perkembangan ilmu dan teknologi tersebut. Pastikan dilakukan secara berhati-hati untuk memelihara kepentingan alam. Di sini saya akan menjawab tentang peran iptek bagi manusia di masa depan. Perkembangan sejarah manusia selalu diwarnai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melingkupinya.
Hal ini tentunya berbanding lurus dengan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Teknologi adalah sarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan turunannya yang berbentuk teknologi ini meluas bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia secara sempit. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong manusia mendayagunakan sumber daya alam lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi meluas pada upaya penghapusan kemiskinan, penghapusan jam kerja yang berlebihan, penciptaan kesempatan untuk hidup lebih lama dengan perbaikan kualitas kesehatan manusia. Membantu upaya-upaya pengurangan kejahatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan sebagainya. Bahkan secara lebih komprehensif, ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan pemerintah dalam menunjang pembangunannya. Puncaknya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan saja membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menaikkan kualitas manusia dalam keterampilan kecerdasannya. Untuk meningkatkan kemakmuran serta inteligensi manusia lebih jauh, ilmu pengetahuan dan teknologi berhasil mendatangkan kemudahan hidup bagi manusia. Mas'ud dan Paryono 1998. Itulah diskusi yang telah kita lakukan. Dari diskusi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan ilmu tidak lepas dari perkembangan teknologi terhadap kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi manifestasi dari kebudayaan universal yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Kehadiran iptek juga merupakan penanda adanya proses pembangunan yang tengah berlangsung dan dapat mempengaruhi atau meningkatkan tatanan hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Perbaikan dan peningkatan kehidupan masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini selanjutnya akan berpengaruh pada perubahan sosial dan budaya. Sebenarnya perubahan-perubahan tersebut merupakan hal yang wajar, namun pada beberapa hal menimbulkan sikap pro dan kontra di antara masyarakat. Munculnya sikap pro dan kontra tersebut dipengaruhi oleh dampak yang dihasilkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga menuai dampak positif dan dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya. Di sini kita sebagai anak bangsa harus mempunyai moralitas dalam ilmu pengetahuan, karena ilmu sendiri haruslah diletakkan secara profesional dan memihak pada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Itu dilakukan agar ilmu tidak menjadi bencana dan malapetaka. Sekian dari diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesederhanaan adalah dasar segala moral dan kebijakan utama manusia. Tanpa kesederhanaan, manusia tidak ada